Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Miko Jatmiko Channel, di mana saudara-saudara dan teman-teman sekalian kita akan membahas banyak hal di bidang keuangan, akuntansi, pendampingan KUKM, dan masalah sosial budaya. Kali ini kita akan ketemu dan membahas tentang SAK EMKM. Dan kebetulan pada kesempatan kali ini kita bekerja sama dengan Fokus, kemudian Lunas, dan partnernya seperti yang ada di list. Pada acara webinar yang diselenggarakan pada tanggal 3 Juni 2020. Kita akan membahas tentang SAK EMKM atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah. Kita akan berdiskusi bersama apa yang dimaksud dengan SAK EMKM, terus apa kegunaannya bagi UMKM dan bagi pendamping UMKM juga tentunya. Kita akan bahas SAK EMKM ini ada 3 sesi. Sesi yang pertama yaitu apa itu standar akuntansi keuangan. Kemudian sesi yang kedua mengenal SAK EMKM. Terus kemudian yang ketiga adalah SK EMKM sekilas bentuk dan isinya. Di sini kita tidak membahas mengenai hal-hal yang berbau teknis, tapi kita akan membahas atau mengenal SAK EMKM secara umum. Dan tentu aja ini akan menambah pengetahuan kita di bidang literasi keuangan. Baik, saudara-saudara sekalian, kita akan memasuki sesi yang pertama. Sesi yang pertama itu apa sih standar akuntansi keuangan? Sebelum kita akan membahas mengenai standar akuntansi keuangan bagi entitas mikro, kecil, dan menengah. Kita perlu tahu apa itu standar akuntansi keuangan. Baik. Kita perlu tahu bahwa pada suatu negara pasti akan mempunyai sebuah standar atau peraturan yang berlaku ya bagi profesi-profesi yang ada di negara tersebut. Misalnya pada profesi yang terkait dengan kedokteran, hukum, keperawatan, dan lain sebagainya. Tak terkecuali seorang akuntan yang bergelut di bidang akuntansi pasti mempunyai standar peraturan yang berlaku. Bahkan seseorang di perusahaan, baik yang berusaha untuk memperoleh keuntungan, ya perusahaan-perusahaan bisnis maksudnya, atau perusahaan nirlaba, yaitu yayasan, termasuk juga pemerintahan, saat ini juga harus mengikuti SOP atau Standard Operating Procedure yang akan menuntun seseorang dalam melakukan pekerjaannya yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi, semua itu ada standar-standarnya. Standar dalam bentuk apapun atau SOP dibuat agar semua orang yang terkait dalam proses tersebut memiliki panduan yang jelas dan memiliki pemahaman yang sama terhadap hal-hal yang terkait dalam pekerjaan mereka. Penyeragaman ini menjadi penting karena setiap orang bisa memiliki anggapan, pemahaman, dan atau interpretasi yang berbeda terhadap suatu hal. Dengan demikian, diperlukan sebuah keseragaman atau kesamaan pendapat
untuk menghasilkan sebuah produk, baik berupa keputusan atau kebijakan atau sebuah tindakan dengan kualitas yang seragam dan konsisten. Nah, itulah pentingnya mengapa ada sebuah standar. Hal itu juga melatar belakangi terbentuknya standar akuntansi keuangan. Karena itu, karena banyaknya badan usaha baik dalam bentuk maupun skalanya di Indonesia. Coba bisa dibayangkan apa yang terjadi jika dalam menyusun laporan keuangan yang dilakukan tanpa persamaan sebuah pedoman atau standar dan terjadi banyak sekali perbedaan. Laporan keuangan yang berbeda-beda akhirnya membuat banyak pihak kesulitan, baik pihak internal perusahaan itu sendiri maupun pihak eksternal. Karena itulah muncul standar akuntansi keuangan. Lalu apa yang dimaksud dengan standar akuntansi keuangan? Standar akuntansi keuangan atau kita singkat dengan SAK merupakan kerangka dalam sebuah prosedur untuk membuat laporan keuangan. Sehingga harapannya adalah terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan baik dalam pengakuan, pengukuran, maupun dalam penyajiannya. Ya, maksudnya di sini adalah pengakuan, pengukuran maupun dalam penyajian itu bukan pada isinya, tetapi bagaimana melakukan pengakuan, bagaimana melakukan pengukuran itu bisa standar atau mempunyai pedoman yang sama. Nah, kalau sejarah singkat dari SAK yang ada di Indonesia, awalnya dirumuskan oleh Komite Prinsipil Akuntansi Indonesia pada tahun 1994 untuk menggantikan prinsip akuntansi Indonesia tahun 1984. Kemudian kita akan sedikit mengetahui standar-standar apa aja atau standar akuntansi keuangan apa yang berlaku di Indonesia sampai dengan saat ini. Yang pertama adalah standar akuntansi yang mengikuti standar keuangan internasional atau IFRS, ya. Jadi standar akuntansi keuangan di mana pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK adalah standar yang mulai diterapkan tahun 2012 dan telah mengalami beberapa perubahan untuk mengikuti standar internasional, dalam hal ini adalah IFRS. Kemudian ini biasanya dipakai pada perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia, harus menggunakan SAK ini. Kemudian adalah yang berikutnya ada standar akuntansi keuangan pada entitas tanpa akuntabilitas publik. Mungkin pernah dengar ya, ada standar akuntansi keuangan etap yang merupakan penyederhanaan dari standar akuntansi yang berbasis IFRS yang tidak mengandung laporan atau laba rugi secara komprehensif. Standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap ini adalah merupakan SAK yang digunakan untuk perusahaan dan lembaga yang akuntabilitas publiknya tidak signifikan. Artinya dia tidak listing di Bursa Efek
Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah SAK Syariah, dikembangkan dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia, ya. PSAK Syariah merupakan pedoman yang dapat digunakan untuk lembaga atau organisasi yang menjalankan usahanya dengan akad-akad syariah. Contohnya bank syariah, pegadaian syariah, badan zakat, dan lain-lain. Kemudian standar akuntansi pemerintahan, atau kita singkat dengan SAP, merupakan standar yang digunakan sebagai peraturan pemerintah terhadap entitas pemerintahan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP dan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Dan yang terakhir, yang terbaru, IAI mengeluarkan standar akuntansi keuangan EMKM, di mana merupakan hasil penyederhanaan dari standar akuntansi etap. Begitu, saudara-saudara, itu sudah kita tahu tentang standar akuntansi keuangan, kemudian standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia. Kemudian kita akan bahas selanjutnya secara khusus mengenai standar keuangan EMKM di sesi yang kedua. Terima kasih untuk mendengarkan dan menyimak sesi pertama mengenai standar akuntansi keuangan dan standar akuntansi keuangan di Indonesia.